Keduanya juga memiliki sisi power, terlebih untuk Ling yang bakal jump in. Agak sedikit beresiko juga bagi Lingnya kalau seandainya dia salah-salah untuk jump in. Namun dengan masih ternyata mengamankan Selena yang tadi udah di shadow pick. Ternyata RRQ Senna juga tidak mau kalau seandainya seolah-olah nanti Selena yang masih terlepas dan masih bisa diamankan oleh OP, malah dimaksimalkan oleh Kyle. Jadi ada 3 magical damage dari OP dan Roger sebagai salah satu content power dari physical damage dealernya. Namun dengan sekarang mengambil Balmond damage per second kali ini berarti akan kita lihat juga apakah nanti Tamusya bakal ditaruh di gold lane, I don't know, karena menengok dari Varsha dia juga sangat avail untuk ditaruh di bagian gold lane. Namun OP Esports malah lebih butuh hero sustainability sekarang, entah itu adalah Barats, ada ya whatever udah diambil. So inilah dia 10 hero yang sudah diamankan begitu saja dari teman-teman kedua tim RRQ Senna dan juga OP Esports, memunculkan Barats kali ini dan bahkan Roger against Lynx. Ini seru banget kalau menurut aku pribadi karena kita akan melihat Aether dengan Link-nya. Apakah emang ya RRQ ini adalah tim dengan Link Academy? Karena baik dari RRQ Senna kemarin akan memberikan suatu pressure tersendiri kalau memang nggak bisa dihandle oleh sang pemain. So let's go, ini dia untuk match kita yang ketiga pada hari ini antara RRQ Senna yang bertemu dengan OP Esports KB. Let's go langsung into the game number 1. Best of 3 series langsung ditemani oleh KB, Momochan dan juga Om Wawa sebagai analis kita. Dan kita langsung melihat saja kerusuhan yang terjadi namun belum terlalu banyak arti. Karena Erchan seolah-olah baru dipok-pok damage aja sama Jebun. Dengan menggunakan Selenanya masih mainin trap, belum ada arrow yang dilontarkan. Tapi Taka di sisi lain juga coba untuk bermain agresif. Dia ingin sekali memaksimalkan potensi dari Tamus. Karena seperti kita tahu Tamus adalah hero early aggression yang sangat amat mematikan. Dan harus menangin laning phase-nya Momochan. Iya, setuju banget. Dan untungnya tadi ya, Selenanya juga nggak jatuh ke tangan teman-teman dari OP sendiri. Itu kalau kayak kemarin ya, 6 trap dari Aura, wah itu bener-bener PR banget. Sampai EVOS pun tidak bisa berkutik. Tapi kali ini lihat Erchannya udah mulai dibully-bully dan bahkan akan menjadi first blood yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ Senna, B. Yes, dan itu adalah first blood yang sangat cepat diamankan oleh seorang Aether. Dapetin 1 point kill sebagai Link jungler, ini bakal bagus banget untuk dirinya karena dia bakal mendapatkan early advantage yang berlipat ganda. Apalagi ini adalah 33 detik sebelum turtle yang pertama. So setup untuk Violence mendapatkan ultimate makin lebih pasti lagi. Di sisi lain, Erchan dia harus benar-benar memaksimalkan trapnya agar tidak di overwhelm oleh pergerakan dari Jebun. Karena di early game seperti ini tentu Jebun bakal lebih unggul dengan trap-trapnya. Sementara Erchan dia dalam ancaman. Ejector sudah digunakan, arrow-nya connect dan bahkan Jebun yang mendapatkan poin kill-nya. Mau lebih kaya juga dalam ancaman. 3-0 untuk poin awal di bawah menit yang kedua. RRQ Senna seolah mengamuk di early game-nya Momochan. Iya, ini bahaya banget tuh. Baru tadi aja dibahas sama KB Erchan harus benar-benar maksimalin trapnya, tapi udah keculik lagi untuk yang kedua kalinya. Dan bahkan udah melakukan rotasi data, tapi OZN1 yang akan menjadi target berikutnya dari Aether kali ini. 301 KDA yang benar-benar baik banget dari seorang Aether kali ini. Dan bahkan mereka mengamankan turtle-nya kok tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh OP Esports ke bawah. Yes, ini bagaimana dari RRQ Senna, mereka sudah pegang di menit-menit awal. Dengan adanya Selena di sini, kita lihat bagaimana Jebun tadi dengan Abyssal Arrow-nya yang bisa membuka peluang bagi RRQ Senna untuk bisa mendaratkan poin kill ke arah dari OP sendiri. Jadi OP mereka kalah di mid lane, tapi untuk set lane-nya masih sanggup untuk bertahan juga. Tapi kalau Bocang keculik sekarang berarti untuk di bagian atas ya, untuk di XP lane ini juga sudah mulai rontok. Jadi 2 lane sudah berhasil untuk ditumbangkan oleh RRQ Senna. Ya, balancing 5-0 bahkan seolah semua member hanya tersisa Fazisten yang belum tumbang. Aether dia coba untuk bermain sangat agresif dan bahkan mengganggu di depan sana dengan retributionnya dicuri begitu saja dari orange buff-nya, perbedaan 1 level yang langsung signifikan. Tempest of Blade defensive, dia bakal mundur di cover oleh Violence dan juga Jebun. Sementara di sisi lain OZN1 belum sempat untuk mencari di mana posisi dari Aether. Kali ini Fazisten-nya ini dia 1 player yang tersisa dan masih belum di gang dari OP Esports. Sementara Aether di menit yang ketiga udah punya Demon Hunter Sword. Oh my god, farming macam apa yang dilakukan dengan 3 point kill dan juga 2 assist, 100% kill participation di menit yang ketiga, mendapatkan Demon Hunter Sword. Di itemization menit ketiga Om Wawa. Ini apakah ini akan menjadi farming machine baru juga bagi seorang Aether tentunya dengan kehadirannya. Nah, gue suka banget sih Aether di sini 3-0-2 yang berarti tiap kali ada team fight dia selalu ada di sana, dia selalu memberikan sesuatu juga. Dan
Inilah keunggulan dari menggunakan Link, dan gue rasa itulah sebabnya kenapa Arcusena mereka banyak mencetak pemain dari Link sendiri, karena Link ya sedi nerfnya juga tetap ada impact. Apalagi di 5 menit yang pertama kalau sudah sampai leading kayak gini bakal sulit untuk bisa dibalikin dengan selisih yang sudah 3.000 goldnya. Yes, lihat bagaimana Taka bisa mengowningkan bagaimana dia punya satu laning phase di bottom lane. Ini bakal bener-bener untung banget, sementara dia bakal langsung rotasi, dia udah bisa setup ke arah turtle, dia bisa ngerusuin ke arah purple buffnya Ozzy N1 dipaksa untuk mengeluarkan satu buah retribution, tapi kali ini Kyle juga harus di pick off lagi, dia tidak menggunakan Purify-nya ketika diangkat oleh Violence. Ini bakal jadi kerugian lagi, 6-0 point kill-nya, sementara itu lihat bagaimana setup turtle-nya udah diamankan oleh Yami. Violence coba untuk memirror trap dari seorang Ercan dan Fuzzy Stain flick out for defense himself. Dia bakal mundur, terkena trap tapi masih ada Frost Monster Momochan. Iya, itu masih bisa selamat juga dari seorang Fuzzy Stain kali ini, dan teman-teman dari Arcusena mereka mulai langsung melakukan rotasi untuk mengamankan turtle yang kedua. Dan Dede Bocah tadi juga udah ngeliat kelihatan ya pergerakan rotasi ke area mid, tapi kali ini Violence langsung ejector, bahkan ada satu korban yang sudah mulai ditargetkan. Ercan kali ini masih bisa mundur. Dede Bocah mulai mencoba untuk memporak-porandakan teman-teman dari Arcusena, tapi turtle masih bisa diamankan, dan bahkan ejector lagi yang baik dari seorang Violence kali ini kayaknya bakal tumbang, tapi akan ditukarkan satu untuk satu. Violence juga harus hilang begitu saja, tapi ternyata Fuzzy Stain di area backline pun harus habis-habisan karena ada Taka yang muncul dengan Inferno. Eternal masih mau lebih kali ini, tapi Softblade mengarahkan seorang Ozzy, dan bahkan Dede Bocah pun hilang dua di area atas, namun Taka terlalu overcommit juga di area turretnya KB. Yes, dan ini adalah pertukaran yang tidak adil sama sekali karena hanya Taka yang tumbang. Sementara itu turtle didapatkan, turret objektif diambil, 5 menit yang sangat amat indah bagi teman-teman dari Arcusena. Dan lihat di area mid lane-nya, Violence tidak ada henti-hentinya untuk memberikan gempuran dan juga tekanan dengan pressure kehadiran ejector dari jauh head ini. Om Wawa, apa yang harus dilakukan oleh OP ini? 5 menit udah benar-benar diacak-adut seperti ini. Ya, gue rasa mereka harus mempertahankan at least satu lane, sebagaimana yang Fuzzy Stain di sini dia nggak boleh untuk nge-backup teman-teman yang lain, Juli. Jadikan satu lane-nya, setelah itu baru berpikir untuk menyelamatkan tim match-nya. Dan untuk yang lainnya lebih ke arah dari OP, mereka harus main defense sih, karena untuk pembukaan agresivitas kita bisa melihat bagaimana Selena Johan 2 combo di level 1 dan juga di level 2 yang berfungsi maksimal banget. Belum lagi munculnya Aether secara tiba-tiba. Jadi ini OP mid lane-nya harus main sabar aja, tarik, tahan di dalam turret. Jangan sampai mereka keluar, karena begitu mereka keluar bisa langsung disantap oleh Arcusena. Ya aku setuju sih, ini soalnya hero-hero high ground kayak Varsha, kayak Eve, kayak Chang'e, itu kalau dirusuin nama jauh sama Selena ini udah pasti bonyok early stage-nya. Momochan ini terbukti kayak 11-2 bahkan point kill-nya. Iya, bahkan gak dikasih napas sama sekali, dan lihat Fuzzy Stain di area bawah, ejector lagi, dan bahkan di follow dengan cukup baik. Aether langsung di pass of blade, langsung ditutup oleh Manis dengan seorang adanya satu Taka yang mencoba untuk memfollow, tapi di sisi lain Ercan bakal dikejar lagi dan lagi, tapi Yami nggak mau terlalu komit karena dia tahu dari Jibun ini Abyssal Arrow-nya tadi udah connect, dan ini yang membuat teman-teman RQ mereka bener-bener di mungkin 5-10 menit pertama ya, tim fight-nya bakalan bisa dibilang kayak mereka pede banget, apalagi dengan lead-nya sekarang. Kalau lihat perbedaan 6.000 net worth di menit yang ke-7 kok. Yes, dan bahkan yang dapetin point kill ini cuma satu untuk Ozzy dan satu untuk Bocang, yang berarti memang pressure yang masuk dari Arcusena datang gak cuma di mid lane yang pertama kali mereka menangkan. Di XP lane-nya udah mulai bocor, bagaimana untuk turretnya sudah berhasil diamankan, bottom lane-nya juga demikian, baru saja bocor. Jadi 3 lane sudah kalah sekarang OP. Mau gak mau mereka harus menguasai untuk high ground defense, mereka masih punya partial, mereka harus bisa menunggu dulu Momochan. Iya, ini bahaya banget sih kalau misalnya, oh my god, aku baru mau bilang kalau Fuzzy Stain-nya keculik lagi kok. Ini bahaya banget sih, mereka nggak bakalan punya sustainability yang kuat banget ntar di arah late game. Lihat Jibun lagi dan lagi bisa Leroy berkonek dan di follow dengan baik oleh seorang Aether KB, dan Ercan bakal menjadi target berikutnya. Ini benar-benar dibully habis-habisan sama teman-teman dari Arcusena KB. Nongol di map langsung hilang, pulang ke base begitu saja. OP seolah-olah nasib mereka tidak dibolehkan farming sama sekali oleh teman-teman dari Arcusena. Rotasi yang cepat, trap yang matang, bahkan ejector dengan mobilitas yang tinggi membuat teman-teman dari Arcusena ready kapanpun teman-teman OP muncul. Dan lihat perbedaan gold leadingnya 8.000 di menit yang ketiga, Om Wawa. Apa yang terjadi kali ini oleh OP Esports?
Iya, Ozzy yang memang dengan Roger ya harus ya. Di sini Roger harus untuk bisa scale up agar bisa dapetin item cepat kali ini. Tidak bisa berbuat terlalu banyak, 5 menit bahkan hanya mendapatkan 1 kill point dengan item War X bersama dengan Windtalker. Belum cukup, sedangkan dari linknya sendiri Demon Hunter, War X, Endless Battle sebentar lagi jadi ini udah full damage. Itu dia Endless Battle baru saja diselesaikan oleh Aider. Dia akan bisa memberikan true damage sebentar lagi, dan itu bakal sakit banget. Semua yang terkena ya, ini targetnya dia ada cukup banyak. Satu, dia punya Pars, yang kedua Mobil Pupa, yang ketiga adalah Roger KB, dan itu dia Parsha tuh. Yes. Ercan-nya juga mungkin bakal jadi korban selanjutnya. Tembak Softblade dapetin satu, arrow-nya lontar begitu saja, tapi ternyata tidak ada target yang optimal. Namun Ercan tetap ditumbangkan di bagian mid inner turret. Lihat bagaimana teman-teman dari Arcusena, dia langsung all in ke arah dua hero. Roamer dan mid laner dimakan, dan ditambah dengan Endless Battle tambahan tadi yang seperti Om Wawa bilang, true damage-nya makin lebih getol lagi agar teman-teman dari Arcusena masuk ke dalam bagian invade jungle kali ini tanpa ragu-ragu. Aether hampir mendapatkan level 15-nya di menit yang ke-10. Dan lihat bagaimana Ozzy N1 hati-hati, sedikit aja dia nongol, dia bakal dimakan. Dan Lord sepertinya nggak bakal dikontes kali ini Momochan. Iya, ini jangan-jangan player yang depannya A pada jago main link ya. Albert, Aether, Momochan, bukan AKB, Akowa. Kok tahu apa yang Aduh. Tapi kali ini Lordnya bakal diamankan oleh teman-teman dari Arcusena. Tapi ini menurut aku momen yang krusial sih biasanya nih ya. Apalagi udah tersisa inhibitor turret aja. Jangan sampai Arcusena mereka melakukan blunder lagi seperti kemarin ya. Dimana mungkin Aethernya terlalu dive ke arah inhibitor turret, Tempest of Blade tanpa adanya backup yang datang dari teman-teman Arcusena. Dan membuat lawannya itu bisa ngebalikin keadaan. Semoga tidak ada blunder kecil seperti kemarin lagi. Dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area mid lane KB. Yes, dan perlahan-lahan lihat Aethernya udah berlenggang leha, udah parkur di sana, udah parkun juga di bagian depan. Ini betul turret terus dilontarkan, bahkan ada satu Feather Astro kena 3 di arah belakang. Kyle bakal digigit begitu saja, langsung Tempest of Blade defensif mundur ke arah belakang, dan ada Bocang mencoba Nunda Danos, welcome to my channel, namun gak ada yang ditelan sama sekali. Lihat Takanya, dia malah membombardir balik, dan bahkan ada Yami di belakang menyelamatkan Taka masih survive dan tidak ada korban jiwa. Dari Bocang Ercan tumbang, dan ini benar-benar jadi mimpi buruk bagi OP karena mereka hanya mendapatkan 2 poin kill tanpa adanya trade kill sama sekali. Aether mungkin sesaat lagi akan memiliki Tempest of Blade yang kedua, tapi dia lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia ngereset begitu saja. Jebun dia coba untuk mengganggu dengan arrow-nya, tapi masih ada Ozzy N1 juga yang menghadang di bagian top lane. Arrow ke yang kedua dilontarkan. Aether dia udah ready dengan Tempest of Blade. Taka juga udah ready dengan ultimate-nya, bahkan dia punya satu Malefic Roar, mungkin bakal langsung ditabrak untuk kedua kalinya Yami. Menanti kali ini, dan perlahan-lahan bakal loncat, tapi gak violence. Udah mulai kelihatan Momochan, dan bahkan mungkin akan menabrak untuk kedua kalinya. Aether langsung mendobrak ke lini bagian belakang, kali langsung jadi target, dan bahkan ada Tempest of Blade mengincar ke arah Fasisten, namun turret adalah objektifnya dan mereka cuekin semua hero-nya. Mereka gak peduli siapapun yang ada, mereka mau turret, dan bahkan balik lagi Aether cuma ngereset dan menunggu dari Tempest of Blade-nya Momochan. Iya, dari Arcusena mereka benar-benar mau nge-secure semua inhibitor turretnya tumbang terlebih dahulu, membiarkan super minion tentunya masuk ke area base dari teman-teman OP. Tapi kali ini Aether masih menunggu Tempest of Blade yang akan muncul mungkin sebentar lagi, dan minionnya udah mulai masuk. Deviant Sword connect ke arah seorang Kyle, dan Kyle-nya dipaksa untuk menggunakan Wings by Wings untuk mundur. Sementara di sisi lain Yami-nya masih muter-muter aja di area depan dengan Cyclone Sweep-nya, dan bahkan dia membersihkan minion dengan cukup cepat, membiarkan super minionnya kali ini bakal coba untuk nge-push juga di area atas dan di area mid. Sementara di area bawah masih bisa di cover, dan bahkan OP kali ini mereka terpaksa harus bisa dibilang melakukan defense terlebih dahulu. Meskipun kalau kita lihat ya, untuk high ground defensive-nya ini kuat. Mereka punya Parsha, mereka juga punya Fasisten. Dan bahkan kalau kita lihat juga di sini dengan Ozzy N1 harusnya lebih cepat juga dari OP untuk mengclear super minion yang akan masuk dari base-nya Arcusena KB. Dan bahkan kali ini udah ada konsil digunakan. Violence mungkin bakal mengincar karena ada Bocang, tapi ejector defensif ternyata untuk Taka. Langsung Detonos, welcome to my channel. Aether mengincar ke belakang, Kyle yang bakal diincar karena Wings by Wings. Retribution coming up, Ozzy N1 down. Tapi kali ini langsung ada Tempest of Blade. Kyle bakal tumbang, Gatling diamankan. Aether bakal mundur, tapi kali ini ada Bocang juga tertumbang. 3 hilang, OP terbuka, terekspos dari base-nya. Fasisten mencoba bertahan, langsung dilontarkan arrow-nya begitu saja. Connect, dan bahkan Fasisten hampir saja terkena lethal counter. Tapi kali ini teman-teman dari Arcusena
Mereka berlima stand still di depan base milik OP Esports dan langsung jump in seperti trapnya bakal langsung ada Polistar juga dari Fazistain mencoba untuk bertahan, ejector digunakan dan bahkan Valis mencoba untuk mendapatkan satu dari Fazistain ke flag zaman kembali dari Jebun dan bahkan lalu yang kedua connect ke arah Ercan and that's it 1-0 for RRQ Sena kali ini di game yang pertama Momochan. Iya, 13 menit 38 detik waktu yang dibutuhkan oleh teman-teman dari RRQ, meskipun kita ngelihat last push-nya itu agak sedikit berat juga dari teman-teman RRQ.